Selat Hormuz kembali menjadi titik panas dunia. Di tengah rapuhnya gencatan senjata, Iran kini mengusulkan pungutan biaya bagi kapal yang melintas yang berpotensi berdampak pada ekonomi sekaligus mengguncang stabilitas geopolitik global. Kita akan bahas situasi ini lebih lanjut bersama Aisyah R. Kusuma Sumantri, Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence. Mbak Ira, selamat malam. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu, senang bergabung. Baik, Mbak Ira, berdasarkan analisa Anda dengan situasi saat ini, mengapa Iran kemudian mengusulkan penerapan biaya transit kapal di Selat Hormuz? Apakah menurut Anda ini memang murni strategi ekonomi atau lebih jauh merupakan strategi tekanan geopolitik pasca dinamika konflik dengan AS dan juga Israel? Ya, terima kasih Mbak. Saya rasa ini memang sebenarnya keduanya ya. Yang pertama memang penutupan Selat Hormuz di awal ini merupakan strategi yang kemudian dilakukan oleh Iran dalam melakukan dominasi dalam bidang ekonomi. Nah, kita lihat sebenarnya Iran ini menyadari betul bahwa negaranya ini tidak akan bisa memenangkan peperangan hanya dengan mengandalkan kekuatan militer. Karena jelas musuhnya yaitu Amerika Serikat dan Israel ini merupakan dua negara yang memiliki kekuatan great power di kawasan dan hegemoni di level internasional. Nah, Iran ini menemukan sebuah strategi yang dinamakan dengan soft war. Ya, jadi dia akan memanfaatkan seluruh potensi yang bisa menekan Amerika Serikat dan Israel, termasuk diantaranya adalah melalui politik domestik, lalu kemudian persepsi masyarakat dan ekonomi. Nah, dengan penutupan Selat Hormuz kan kita sudah bisa melihat ya, ada dampak yang signifikan di sana. Yang pertama adalah naiknya harga minyak yang kemarin sampai mencapai hampir 150 dolar per barel dan sekarang sudah turun lagi sejak berita gencatan senjata menjadi sekitar 96 sampai 98 USD per barel. Nah, lalu kemudian masalah Selat Hormuz ini menjadi salah satu titik utama kekuatan Iran dan ancaman Iran dalam menutup Selat Hormuz ini kan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Nah, di masa perang ini juga Iran sekarang menentukan protokol sebenarnya siapa yang boleh lewat dan siapa yang tidak. Karena sebenarnya selatnya tidak tertutup secara fisik, tetapi selatnya ini kemudian diatur oleh Iran sedemikian rupa sehingga tetap bisa menekan Amerika Serikat dan Iran dalam peperangan ini gitu. Jadi ada safe passage di situ. Saya rasa Iran juga mengetahui betul permasalahan pungutan 2 juta dolar ini yang oleh Iran ini sebenarnya kan dipungut dalam bentuk renminbi atau yuan China gitu ya. Ini salah satu hal yang kemudian dilakukan Iran untuk bisa menekankan dedolarisasi yang mengatakan sebenarnya pesan kepada Amerika Serikat bahwa Iran sini tidak tergantung lagi oleh US dollar dan dia secara langsung mau melemahkan petrodolar. Nah, di satu sisi sebenarnya Iran ini kan berusaha untuk mematuhi ceasefire yang saat ini sedang dilakukan. Tetapi di sisi lain ya, kemarin kita tahu bahwa ada serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Israel dan ini berdampak terhadap persepsi Iran. Saya rasa Iran juga mengetahui kalau dia membuka secara total dan membiarkan kapal-kapal Amerika Serikat dan Israel ini lewat ke sana, yang terjadi adalah ini akan ada kontra posisi ya dari strategi militer Iran yaitu soft war tadi ya dengan upaya yang dilakukan Iran untuk tetap mendapatkan leverage di dalam peperangan. Jadi dia tetap berusaha untuk tetap menekan Amerika Serikat dan Israel di dalam kondisi ini dengan resiko ya tadi semua harga itu akan menjadi semakin mahal. Baik, Mbak, tapi sebenarnya dari pemungutan tarif ini kan memang bertentangan dengan aturan UNCLOS yang mengatur tentang kebebasan lintas kapal. Meskipun sebenarnya memang di saat ini baik dari pihak Amerika Serikat maupun Iran belum meratifikasi konvensi tersebut. Tapi sebenarnya dari perspektif hukum laut internasional, apakah kemudian Iran ini memiliki legitimasi untuk memungut biaya transit di Selat Hormuz? Ya, selama ini Selat Hormuz itu kan dikategorikan sebagai international passageway, yang mana sebenarnya tidak ada sama sekali ya pungutan biaya yang dikenakan kepada negara-negara yang melalui sana. Meskipun kita tahu sebenarnya Selat Hormuz ini kan sebenarnya merupakan sebuah celah sempit atau choke point sempit ya, yang ada di kawasan Arab Teluk. Itu luasnya mungkin hanya sekitar 39 km ya. Nah,
kalau kita lihat di sini yang dilakukan oleh Iran dalam perang ini, dia kan sebenarnya memiliki keunggulan secara strategis. Sementara Amerika Serikat dan Israel ini memiliki keunggulan secara taktis. Nah, di sini yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat adalah berusaha untuk menekankan coercive diplomacy, gitu ya. Jadi menekan Iran untuk kembali ke meja perundingan. Sementara Iran sendiri merasa dia tengah memenangkan peperangan. Nah, Iran berusaha untuk menekankan sebuah maximalist approach atau mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari negosiasi ini. Karena dia tahu bahwa dia sedang berada di atas angin sebenarnya saat ini, sedang berada di dalam posisi unggul di bidang strategis. Karena Trump, to be honest, sekarang sedang terburu-buru. Dia dikejar kewajiban untuk membuktikan legitimasi terkait perang ini ke Senat dan Kongres, dan dia juga harus kemudian menaikkan kembali approval rate dari Republikan sebelum adanya pemilu sela di bulan November nanti. Nah, ini kan sebenarnya hal yang menguntungkan bagi Iran di sini. Nah, yang akhirnya dilakukan, Iran ini mencoba untuk menerapkan sistem seperti apa yang berlaku di misalnya terusan Panama, terusan Suez, dan kemudian Selat Bosporus di sana. Sehingga kemudian Iran bisa membuat sebuah transit ya, tempat transit di kawasan Selat Hormuz dan menarik biaya di sana. Dan saya rasa ini merupakan salah satu cara Iran untuk mendapatkan profit dari perang ini dan menunjukkan sebenarnya posisi Iran yang lebih dominan di sini. Tetapi tentu saja hal ini tidak akan disetujui begitu saja dengan Amerika Serikat, karena to some extent pasti Amerika Serikat juga akan berusaha untuk mendapatkan sebagian kontrol dari Selat Hormuz. Baik, Mbak, tapi rencana ini kan sebenarnya memicu kekhawatiran global dan juga kemarahan dari Amerika Serikat pastinya. Nah, usulan Iran ini kan dinilai belum pernah terjadi dan ada potensi memicu perdebatan hukum global. Lantas apakah situasi ini bisa menjadi presiden yang menimbulkan gejolak pada selat strategis lain di dunia misalnya? Ya, saya rasa untuk kondisi Iran ini sebenarnya kondisinya agak unik ya. Karena saat ini approach maksimalis yang didapatkan oleh Iran ini kan didapatkan melalui jalur peperangan. Karena pada akhirnya kita sendiri tahu ya, yang namanya perang itu tidak cuma sekedar menghancurkan pasukan lawan, tapi kita bicara tentang siapa yang bisa mendapatkan keuntungan politik dari sana gitu. Jelas ini Amerika Serikat saat ini hanya berusaha untuk merapikan ya retaliasi yang dilakukan oleh Iran, yang tadinya sebenarnya serat itu terbuka dan kemudian kawasannya damai, harganya stabil. Sekarang kita tahu bahwa kemudian hal yang kebalikannya itu terjadi ya, dan semua negara-negara di dunia termasuk di dalam negeri Amerika sendiri ini kan berteriak, yang tadinya list terkait kemudian Iran ini sebenarnya tidak pernah masuk ke dalam 10 besar ya topik pembicaraan tentang isu-isu yang penting di Amerika Serikat. Sekarang semua orang sebenarnya tahu masalah Iran ini, dan setiap kali mereka mau beli bensin, setiap kali mereka mau beli bahan pangan gitu, yang terpikirkan adalah pemerintah itu menyusahkan mereka karena ini isu Iran ini. Nah, saya rasa sebenarnya kondisinya agak spesial di Selat Hormuz karena memang ini didapatkan melalui negosiasi perang. Dan di dalam peperangan itu ada yang namanya prinsip victor's peace. Dalam artian ketika ini ketika perdamaian sudah bisa tercapai dan kemudian ceasefire tercapai dan kemudian deal-deal politik ini bisa didapatkan oleh pihak yang memiliki keunggulan tertentu, maka kemudian yang akan bisa menentukan rule of games-nya itu adalah pihak yang lebih mendominasi dan memenangkan peperangan tersebut. Oke, tapi kalau mengingat pada saat normal begitu ya, sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Kemudian seperti apa nanti dampak kebijakan ini terhadap stabilitas energi global? Tapi nanti sempat disebutkan juga oleh Mbak Ira di awal bahwa ini akan mendorong harga minyak, akan membuat lebih mahal lagi. Tapi seberapa jauh akan mendorong kenaikan harga minyak dan juga inflasi global, dampaknya akan seperti apa, Mbak? Ya, saya kira di sini sebenarnya saat ini banyak sekali negara-negara Arab Teluk yang sebenarnya masih struggling ya dengan cara untuk bisa melakukan distribusi terkait produk-produknya. Di mana kita tahu sebenarnya Selat Hormuz ini merupakan salah satu area utama dalam mendistribusikan sumber daya seperti minyak, lalu kemudian pupuk ya berbasis nitrogen, dan juga ini adalah media mereka untuk bisa menyalurkan misalnya byproduct dari petrochemical products gitu ya, seperti misalnya helium, lalu kemudian plastik, dan masih banyak lagi. Makanya tadi kita lihat dari berita-berita sebelumnya ya bahwa harga plastik itu naik, harga pupuk juga kemudian meningkat gitu, dan mempengaruhi banyak sekali sektor. Nah, pastinya di sini Arab Teluk itu akan mengalami sebenarnya kenaikan harga dalam melakukan distribusi kalau misalnya memang benar 2 juta US dollar dalam bentuk renminbi ini akan diterapkan di sana. Karena sekarang gini, pilihan mereka antara kemudian mengikuti hasil negosiasi yang dilaksanakan hari ini
ini yang kita tidak tahu nih ya sebenarnya hasil negosiasinya akan seperti apa dan kita berharap semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Atau kemudian ya sudah diam di tempat dan tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Saya kira di sini yang kemudian perlu dipahami adalah nah sekarang mereka tidak bisa lewat karena permasalahannya wilayah tersebut kan merupakan wilayah active war gitu ya. Zona aktif dari peperangan gitu. Selain kemudian ada ancaman dari rudal dan kemudian drones yang dimiliki oleh Iran, sebenarnya di Selat Hormuz ini juga ditanami klaim Iran itu ada sekitar 5.000 sampai 8.000 ranjau yang ada di sana. Jadi sebenarnya tidak ditutup secara fisik, tetapi kemudian kapal-kapal ini tidak mau meresikokan dirinya untuk kemudian masuk ke kawasan tersebut dan kemudian meledak karena tidak sengaja tadi ya mengenai wilayah atau kemudian kawasan di mana ada ranjau-ranjau laut gitu. Nah, saya rasa di sini sebenarnya ini kan yang diminta Iran adalah yang pertama, mereka melakukan koordinasi. Dalam artian di sini Iran ini akan membantu mereka mencarikan safe passage. Yang kedua ini adalah pembayaran ya, di mana sebenarnya ada biaya retribusi yang diminta oleh Iran dalam melakukan safe passage tersebut. Jadi saya rasa sekarang pilihannya hanya dua, hanya di antara tadi ya, pada akhirnya mereka mengikuti ya hasil dari perundingan tersebut gitu, atau kemudian Iran tadi pada akhirnya ya akan menutup selat itu secara permanen untuk negara-negara yang dianggap dekat dengan Amerika Serikat dan Israel. Nah, pada akhirnya ya pasti yang akan bertambah adalah apa? Biaya terkait asuransi ya. Asuransinya sudah jelas banyak sekali yang tidak mau untuk mengcover kapal-kapal yang berada di wilayah perang. Karena tadi resikonya untuk meledak itu akan sangat besar atau serangan-serangannya itu akan sangat besar. Jadi mereka tidak mau pasti merugi. Lalu yang kedua dari kemudian kapal yang sudah misalnya keluar itu pun harus kemudian melalui misalnya kayak rute-rute yang aman. Tetapi kan sebenarnya kalau dari negara Teluk keluar itu setidaknya Selat Hormuz itu harus dilalui gitu. Jadi mereka juga agak susah untuk rerouting. Kecuali kemarin ada planning dari Arab Saudi, di mana Arab Saudi ini kan berusaha untuk membuat pipeline baru sesegera mungkin ya di wilayah Yanbu gitu ya untuk bisa keluar dari Bab el Mandeb, yang mana Bab el Mandeb ini juga kemarin ada ancaman dari pihak Houthi gitu. Jadi ini menarik sebenarnya, tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh negara-negara Arab Teluk gitu. Oke, terakhir Mbak Ira, katakanlah jika kebijakan dari Iran ini berlanjut begitu ya, ada tarif yang diterapkan untuk kapal yang melintas di Selat Hormuz. Bagaimana kemudian proyeksi Anda terhadap peta keamanan dan perdagangan global dalam beberapa waktu ke depan paling tidak? Mengingat saat ini konteks gencatan senjata sementara juga tidak berjalan dengan lancar. Apakah akan memicu eskalasi yang lebih besar?